Saya selalu mengulangi pewahyuan yang saya terima dari Yohanes 1 ayat 16. Out of his fullness, we have the right to receive grace upon grace upon grace upon grace. Dari kepenuhan Kristus, kita berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau hari ini Anda masih bisa bernafas, hari ini Anda masih bisa melihat terangnya sinar matahari, indahnya kicauan burung, itu oleh karena kasih karunia demi kasih karunia. Dan berbahagialah orang yang menghargai kasih karunia. Don't take for granted. Apapun yang terkecil sekalipun dalam hidup saudara yang sekarang terjadi dan Tuhan izinkan, itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang Anda anggap baik dan yang dianggap kurang baik, semua terjadi, dan fakta bahwa saudara masih bisa menghadapi, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saya dibikin kaget oleh Tuhan hampir setiap hari, selalu ada keajaiban. Saudara-saudara, saya percaya setiap hari ketika kita mengandalkan Tuhan, ada kejutan-kejutan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Andalkan Tuhan, hidup dalam kasih karunia, maka damai sejahtera akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Dalam beberapa hari ini saya akan berkhotbah mengenai kemurahan hati, saudara-saudara. Jadi mengapa saya ingin berkhotbah mengenai kemurahan hati? Ternyata memang kemurahan hati itu adalah DNA ilahi. Allah kita adalah Allah yang maha pemurah, maha pemberi, Allah yang maha baik. Dan kita yang mengaku sebagai hamba Allah, umat Allah, rekan sekerja Allah, harusnya saudara hidup di dalam kemurahan hati. Nah, dari mana kemurahan hati itu dimulai dalam hidup saudara? Dari cara pandang saudara terhadap harta. Nah, mari kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saudara akan menemukan ayat seperti ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 24, dan sebelumnya ada ayat yang mengatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini masalah mengumpulkan. Ini masalah menggunakan. Bagaimana Anda menggunakan harta? Apakah hanya untuk kekinian di sini dan sekarang, atau Anda menggunakan harta saudara untuk kekekalan? Itu akan menentukan bagaimana sikap Anda terhadap harta dan bagaimana Allah memperlakukan Anda dengan harta. Ini menarik sekali saudara. Kemudian di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Jadi di dunia ini hanya dua pilihan, mau menghamba kepada siapa. Hanya ada dua master, Tuhan atau duit, bukan setan. Setan bukan master karena setan sudah dikalahkan. Jadi kalau Anda tidak menghamba kepada Tuhan, maka otomatis Anda akan menghamba kepada uang. Otomatis, saudara. Itulah sebabnya kalau ada orang yang sampai menghamba kepada uang, pasti dia akan mengorbankan Tuhan, mengorbankan iman, mengorbankan keyakinan, mengorbankan kekristenan. Dan jangan heran kalau ada orang yang berani menukar imannya hanya demi mamon. Mungkin alasannya, wah supaya naik pangkat pak, ya kan? Tetapi tujuannya untuk naik pangkat apa coba? Tujuan supaya bisa lebih naik gajinya, kan begitu. Jadi pada akhirnya alasan apapun juga, ketika orang mengorbankan imannya, mengorbankan Tuhannya, dia sedang melayani yang lain yang namanya duit. Nah, kepada siapa saudara menghamba akan menentukan bagaimana Anda memperlakukan harta.
Alkitab dengan jelas mengatakan, muliakanlah Allah dengan hartamu. Mari kita akan lihat saudara-saudara, kasus-kasus dalam keseharian, ada orang-orang yang tega menjual diri untuk apa? Harta. Mengaku dirinya orang percaya, saya yakin dia tidak percaya. Sebab kalau dia percaya kepada kebenaran firman, dia tidak akan menjual diri, menjual imannya hanya untuk kekayaan atau harta. Kalau ada orang-orang yang pada akhirnya mengaku dirinya orang percaya, tetapi lebih mengunggulkan harta, melegalkan dusta hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan ia harapkan, saya yakin dia sedang tidak melayani Tuhan, dia sedang melayani harta. Waspada, kita semua termasuk saya, waspada. Karena hartamu yang kau kumpulkan bertahun-tahun pada saatnya nanti akan dimakan ngengat dan karat. Kalau dikumpulkan di dalam dunia. Dan kalau saudara mati, saudara tidak akan membawanya. Tetapi harta yang dipakai untuk memuliakan Tuhan dan mendatangkan kemuliaan dalam kekekalan, saudara akan masih bisa menikmati waktu masuk di dalam kekekalan. Amin. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan orang yang bermurah hati adalah orang yang bisa memandang hartanya sebagai alat, bukan sebagai tuan. Bagaimana saudara memandang harta, itu menentukan sikap Anda terhadap harta. Mazmur 112 ayat 5 mengatakan, ini penting sekali ayat ini saudara. Berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan, serta jujur dalam segala urusan. Ketiga-tiganya ini berkaitan satu dengan yang lain. Orang yang murah hati, mengapa dia murah hati? Mengapa dia diberkati dengan kemurahan hati? Karena dia jujur. Dan jujur dan kemurahan hati ini berkaitan sangat erat sekali, saudara-saudara. Orang yang bermurah hati, karena orang itu diberkati oleh Tuhan. Mengapa dia diberkati oleh Tuhan? Karena dia jujur dalam segala urusan. Amin. Jadi kemurahan hatimu menentukan tingkat kebahagiaan hidupmu. Ada orang yang memberi, tambah kaya. Ada orang yang menyimpan, tambah miskin. Itu kata Amsal 11 ayat 24-25 dan itu benar. Saya sudah mempraktekannya saudara-saudara. Saya tidak hanya omong kosong, saya tidak hanya membual di sini. Saya sudah mempraktekannya. Ketika Anda memberi, ada cara Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ketika kita belajar berbagi, tiba-tiba ada orang-orang yang telepon saya, Pak, saya lihat ada Mercy Indonesia di komputer saya, di website, tiba-tiba muncul. Saya kasih tahu teman-teman saya supaya mereka mensupport. Ini mantan manajernya Sriwijaya Air. Saudara-saudara, jadi hal-hal yang kita tidak paham, hal-hal yang kita tidak ketahui, ternyata di surga sudah ada skenario ilahi. Ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, Tuhan bermurah hati dengan Anda. Tengok teman saudara, bilang jangan pelit. Haleluya. Amin. Belajar bermurah hati dalam hidup ini. Karena kalau Anda hanya mengumpulkan dan tidak pernah tergerak untuk membagikan, nasibmu nanti seperti orang kaya yang bodoh. Kasihan sampai hari ini diomongin orang dia, padahal sudah 2000 tahun lamanya. Kebodohannya masih dibicarakan di gereja. Nah, saya mau melihat kisah orang Samaria yang baik hati, dan dari sana kita menemukan 4 macam orang dalam sikapnya terhadap harta. Kalau saudara melihat kisah orang Samaria yang baik hati, awalnya adalah ada seorang yang dirampok, digebuki, terkapar di pinggir jalan. Kemudian ada beberapa orang yang lewat, ada orang Lewi, ada ahli Alkitab yang lewat, mereka tidak mau diganggu, mereka mengarahkan pandangannya ke tempat yang lain dan berjalan seolah-olah tidak melihat. Tetapi ada
Orang Samaria yang turun dari kudanya, mengeluarkan minyak dan anggurnya, memapah dia menuju ke puskesmas, dan membayar semua biaya yang diperlukan. Dari sini ada 4 macam contoh orang berkaitan dengan harta. Yang pertama, mental perampok ini. Mental perampok di benaknya ada nih, hartamu adalah hartaku juga. Ini perampok. Ini uang negara tapi juga uang saya. Ini uang organisasi, juga uang saya. Itu harta tetangga, harta saya. Ini mental perampok adalah orang yang dengan segala macam cara mengambil keuntungan, mengeruk kekayaan dari orang-orang lain. Karena di benaknya, saya juga berhak memiliki ini. Perampok, saudara-saudara, dia tidak sungkan-sungkan. Dia mengambil saja karena dia pikir hartamu adalah hartaku. Waspadai kalau ada saudara-saudara mental kayak begitu. Hartamu adalah hartaku, milikmu adalah milikku. Orang ini bisa menghalalkan segala macam cara. Kasihan itu perampok, ya kan? Orang yang dirampok terkapar, dibiarkan saja dan dia tidak peduli. Orang-orang ini biasanya dijiwai dengan jiwa serakah. Dan konon ada 2 sifat bawaan lahir dan sulit ditaklukkan sampai saudara mati. Iri hati dan serakah. 2 ini bawaan lahir. Sampai hari ini belum ada obatnya, saudara-saudara. Kecuali Anda belajar seperti Rasul Paulus. Aku telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Waspadai ini, saudara-saudara. Kita semua bisa terpapar pandemik serakah ini. Serakah ini pandemik, saudara. Hampir semua orang, ingat masih kecil, saudara. Dikasih roti 1 minta 2, kasih 2 minta 3, 3 minta 4, semua digenggam. Ini belum dimakan, masih minta lagi. Nggak ada yang ngajari, saudara. Iya kan? Saudara menjadi serakah itu bawaan lahir. Kalau itu tidak ditaklukkan, mau orang biasa, orang awam, rohaniawan, tidak peduli, ini bisa menjangkiti siapa saja. Waspada ketika Anda punya jiwa serakah. Serakah itu yang membuat orang menghalalkan segala macam cara, termasuk mencuri yang bukan miliknya. Ya namanya mencuri pasti bukan miliknya. Saudara-saudara yang sekarang ini tercobai oleh keinginan untuk memiliki banyak dan mulai menghalalkan milikmu adalah milikku, hartamu adalah hartaku. Orang ini suatu saat akan menghadapi kesulitan. Kalau Anda tidak dikejar-kejar KPK, Anda akan dikejar-kejar rasa bersalah. Dan paling bahaya karena rasa bersalah bisa membuat Anda menderita psikosomatis. Tadi pagi saya mendengarkan seorang hamba Tuhan berkhotbah mengenai guilt, rasa bersalah. Itu bahaya sekali. Anda mungkin bisa terbebas dari KPK, Anda tidak bisa diendus oleh polisi, tetapi kalau Anda melakukan sesuatu yang melanggar hati nurani Anda, dan hati nurani masih bermain dengan baik, Anda tidak bisa tidur. Maka waspadalah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau ada di antara saudara yang mulai sejak dulu mengatakan hartamu adalah hartaku juga, bertobatlah. Amin. Yang kedua, mental orang pelit. Saudara tahu orang pelit? Hartaku adalah hartaku dan aku akan mempertahankannya. Nah, ini orang pelit. Dan mungkin itu salah satu ahli Alkitab tuh. Dia tidak peduli. Ya. Hartaku adalah hartaku, aku tidak peduli. Aku tidak mau mengeluarkan untuk mengurusi kamu. Ini milik saya. Pelit. Itu bukan DNA ilahi. Allah itu Allah yang murah hati. Kalau Anda pelit, dengan dirinya sendiri saja pelit. Saya selalu ulangi lagi, orang pelit itu akan kesulitan, saudara. Nanti saudara pernah ketemu dengan orang pelit? Pernah ketemu? Orang pelit ini kerjaannya ngawasi. Nanti sebentar lagi dia akan ngomentari orang. Kamu nih jangan boros, ya kan? Baru dapat gajian, makan enak dan sebagainya. Coba irit sedikit. Nah, uangnya dia sendiri. Itu gajinya dia sendiri. Ngapain saudara ngurusin orang? Iya kan?
Orang pelit, aduh saudara-saudara, saya pernah ketemu dengan orang pelit. Kalau ada orang punya kelebihan sedikit, saudara-saudara, dia yang sewot. Dia yang tidak tentram. Dia yang hatinya susah, ya kan? Dia yang gelisah, kenapa kok dia punya lebih sedangkan saya kurang. Orang pelit biasanya berkawan dengan orang iri hati. Iya kan? Saudara-saudara, berbahagialah Anda yang menikahi orang murah hati. Jangan pelit, karena pelit itu bukan bawaan dari surga. Waspadai sikap pelit, karena sikap pelit nomor satu akan mempersulit hidup saudara. Belajar dari orang muda yang bodoh itu, orang kaya yang bodoh. Setelah dia mati, ada kalimat, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Pelitnya bukan main, mungkin tidak ada gadis yang mau dengan dia. Karena semua orang di kampung sudah tahu ini pemuda yang pelit. Tidak ada orang yang mau menikah dengan orang yang pelit. Ya kan? Mungkin juga kalau gadisnya mau, mertuanya yang tidak mau, calon mertuanya. Jangan menikahi pemuda itu, pelitnya bukan main. Tiap hari kerjaannya mengumpulkan, membangun lubung. Nanti kamu akan kesulitan. Dan memang benar, menikah dengan orang pelit itu mendatangkan kesulitan. Waspadalah. Orang yang murah hati itu bisa kelihatan bukan hanya dari bagaimana dia memperlakukan dompetnya, tapi bagaimana dia memperlakukan senyumnya. Orang yang murah hati dia murah senyum kepada orang lain. Amin. Haleluya. Dia murah kata-kata dorongan. Dia ringan untuk menolong teman-temannya. Dia tidak perlu dipaksa-paksa. Orang yang murah hati itu bisa kelihatan setiap hari. Dan kemurahan hati itu menular. Demikian juga pelit. Kalau saudara dibesarkan dari orang tua yang kikir, pelit, ket-ket, skakar, anak-anak akan ikut. Benar saudara. Anak-anak saudara belajar kemurahan hati dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua ngajari, ayo anak belajar memberi, ayo belajar berbagi, anak-anak akan belajar berbagi. Itulah sebabnya jadilah orang tua yang murah hati. Supaya anak-anak saudara belajar murah hati. Amin.